Kenapa kamu tidak terdengar serius? Itu saja. Ayo. Warisan kekuatan Dewa Fantasi Emasku, itu adalah impian banyak orang sekarang. Aku menyerahkan kekuatanku padamu, saya harap Anda akan melakukannya. Jin Huanshen berkata perlahan. Apakah itu akan berubah menjadi emas? Xiao Yan berkata lagi tiba-tiba. Jin Huanshen tercengang. Dia tidak berencana untuk terus berbicara omong kosong. Xiao Yan harus diberi pelajaran. Segera tubuhnya bergerak dan tubuhnya menghilang. Berubah menjadi sinar emas langsung menuju Xiao Yan. Dewa Fantasi Emas sepertinya telah berubah menjadi serpihan kecil cahaya keemasan dan menyatu ke dalam tubuh Xiao Yan. Xiao Yan tampak tenang pada awalnya, tampaknya tidak menyadari adanya ketidaknyamanan, tapi saya segera merasa ada yang tidak beres, sepertinya ada banyak tentakel yang memanjang di dalam tubuh. Xiao Yan mulai menempati seluruh meridian di tubuh Xiao Yan hingga saat ini. Xiao Yan belum merasakan ketidaknyamanan apapun. Saat rasa sakit itu tiba-tiba datang, Xiao Yan merasa seolah semua meridian di tubuhnya rusak. Seluruh tubuhku sangat sakit sehingga aku tidak bisa berdiri. Rasa sakit seperti ini terasa seperti meridian di tubuh terkoyak. Terkadang mereka saling terkait dan terjerat satu sama lain. Apa yang kamu lakukan? Ini baru saja dimulai. Suara Jin Huanshen terdengar di benak Xiao Yan. Meridiannya rusak. Semua meridian di tubuh Xiao Yan rusak, itu lumpuh di udara. Apa yang sedang kamu lakukan? Xiao Yan meringis kesakitan. Dibandingkan dengan tubuhnya yang hancur, rasa sakit seperti ini membuatnya semakin tidak berdaya. Xiao Yan berbicara, otot-otot di tubuh mulai mengalami perubahan. Dengan cepat bentuk tubuhku mulai berubah. Sepertinya banyak daging dan darah yang hilang. Qi dan darah di dalam tubuh dengan cepat dihilangkan. Alis Xiao Yan berkerut. Saya tidak tahu apakah Dewa Fantasi Emas ini punya konspirasi lain. Untuk menerima warisanku, kamu perlu mengubah meridianmu. Tubuh Anda harus berada dalam kondisi terlemahnya sebelum Anda dapat melanjutkan. Ambil napas dalam-dalam, tenang. Pusing adalah hal yang normal dan akan hilang dalam beberapa saat. Sebaiknya kamu tidak berbohong padaku. Xiao Yan mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit. Warisan Jin Huanshen mungkin benar, namun kemungkinan besar Jin Huanshen sengaja membalas dan menyiksanya. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum kesakitan. Dia bisa merasakan bahwa setelah semua meridian di tubuhnya rusak, pembentukan kembali dimulai lagi. Meridian dalam tubuh telah mengalami perubahan yang mengejutkan dari sebelumnya. Saat ini, tubuh Xiao Yan sudah bersinar dengan cahaya keemasan. Seluruh darahnya berubah menjadi emas dan meridian ini masih meluas hingga ke dalam daging dan darah. Tidak peduli bagaimana Xiao Yan mengaum saat ini, tak satu pun dari mereka memiliki efek apapun. Saya hanya bisa bertahan dalam kesakitan. Xiao Yan berkeringat deras dan tubuhnya sekurus kayu. Tepat di bawah sosok kurus ini perlahan, energi dan darah yang kuat mengalir keluar saat Xiao Yan menerobos. Di luar kota Wudian, di udara tempat Zonggu dan yang lainnya berada. Pada saat ini semua orang mendengar deru-derapnya. Semua orang mengangkat kepala satu demi satu. Dia melihat ke arah suara itu. Saya hanya melihat pasir kuning di kejauhan. Ada beberapa pelangi yang datang dengan cepat. Mata Zonggu sedikit menyipit. Dia memiliki tanda budak hanya untuk bisa merasakan sesuatu. Chang Hong yang dipimpin oleh adalah Long Biao. Zonggu mengangkat alisnya dan berkata, semua orang melihatnya. Jin Dongming sudah tidak asing lagi dengan aura Long Biao. Saya belum sempat membedakan nafas. Aku baru saja mendengar suara datang dari Zonggu Daozi, saudara Jin Dongming, selamatkan aku. Suara ini berasal dari Long Biao sepanjang jalan. Long Biao seperti orang yang suka mengobrol. Jadi saya cukup familiar dengan suara Long Biao. Hampir tidak bisa membedakan, dan di belakang Long Biao ada beberapa tokoh yang mengikuti Long Biao. Mereka ingin membunuhku, dan mereka meminta senior untuk membantuku. Long Biao berubah menjadi Chang Hong dan mendatangi kerumunan.
Matanya mencari di antara Zonggu dan yang lainnya. Yang ingin dia temukan adalah Xiao Yan karena saat ini dia merasa hanya Xiao Yan yang bisa menghadapi orang-orang di belakangnya. Ya, saya menemukan Wudian seperti yang diharapkan. Mata pria yang dipimpinnya bersinar terang. Matanya sepenuhnya tertuju pada kota Wudian. Masih berdiri di depan istana siang, dewa raksasa asli menyeret kota. Tepat di atas kota ini 4 berkas cahaya membubung ke langit dari kota dan diselimuti oleh formasi besar. Apa yang sedang terjadi di sini? Pria itu bingung kemudian dia berbalik ke arah Zonggu dan yang lainnya, dan mulai menanyai mereka secara langsung. Jong Kook tidak menjawab, Jin Dongming juga menatapnya dengan mata dingin. Tidak ada yang menjawab pertanyaan pria itu, kamu mencari kematian? Beraninya kamu tidak menjawab kata-kataku, melihat tidak ada yang memperhatikan, urat di dahi pria itu berdenyut-denyut. Kemarahan melonjak di wajah, alam iblis, Zonggu Daozi, yang mulia. Zonggu menoleh dan menatap pria itu. Katanya dengan dingin, saya bahkan tidak mengepalkan tangan dan mengangkat tangan ketika berbicara. Halloween Demon World, langkah ketiga, berhenti membodohi orang di sini. Langkah ketiga, Anda beruntung bisa masuk ke sini dan masih hidup. Dengan kekuatan sebesar itu, seseorang berani menjelajah ke tempat ini juga berpura-pura menjadi Halloween Demon Realm. Ngomong-ngomong tentangmu dunia iblis Halloween, tahukah kamu Jin Chang Daozi? Dia dan saya adalah saudara dan memiliki persahabatan seumur hidup. Mungkinkah kamu bahkan tidak mengenal Jin Chang Daozi? Pria itu mencibir dan memandang Zonggu dengan sinis. Aku hanyalah seorang jenderal yang kalah, dan saudaramu juga tidak lebih baik. Zonggu berkata dengan acuh tak acuh, haha, kamu benar-benar berbicara omong kosong. Meskipun ku dengar alam iblis Halloween dapat mendorong para budak dewa untuk bertarung. Tapi Anda hanyalah langkah ketiga budak dewa di bawah komandoku juga tidak sekuat itu. Betapa prestise yang dimiliki Jin Chang Daozi di dunia semua orang suci dan iblis. Bukankah anak kecil sepertimu bisa membandingkannya? Terlebih lagi, menurut saya, Anda hanya berbohong. Takut saya menunggu untuk mengambil tindakan jadi saya berpura-pura berasal dari alam setan Halloween. Senyuman di wajah pria itu menjadi semakin cerah. Seolah-olah dia mengetahui semua triknya. Zonggu mencibir, lalu menggelengkan kepalanya. Bodoh, pria itu tidak menyangka Zonggu berani berbicara dengannya seperti ini. Wajahnya langsung menjadi gelap, niat membunuh terpancar. Awalnya aku berencana membiarkanmu pergi. Aku tidak menyangka kamu akan berani berbicara kasar kepadaku. Maka bersiaplah untuk meninggalkan hidupmu di sini. Pria itu berteriak dengan dingin. Beberapa orang di belakangnya langsung bubar membentuk postur untuk mengelilingi Zonggu dan lainnya. Hati-hati, mereka pandai dalam formasi, Long Biao berkata dengan suara rendah. Zonggu menatap Long Biao dengan dingin. Jadi kalau bukan karena formasi mereka, Anda pasti sudah lama kabur dari sini, bukan? Long Biao tercengang saat mendengar ini, lalu melambaikan tangannya. Kata-kata Zonggu Daozi serius, beraninya Long Biao melarikan diri. Saya terjebak oleh formasi mereka, jika tidak, saya tidak akan meninggalkan tim, Long Biao menjelaskan dengan suara rendah. Rupanya dia takut didengar pihak lain, kalau tidak, akan memalukan jika diungkapkan secara langsung. Jong Kook tidak menjelaskan apapun, adapun cara menghadapi Long Biao Xiao Yan akan memutuskan sendiri, tapi tim yang dibawa oleh Long Biao ada di depan kami ini mengganggu.